Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Awalnya kejutan besar PSSI masih dirahasiakan, dan akhirnya terbongkar juga. Doa jutaan rakyat Indonesia akhirnya terkabul. Striker grade A kelas dunia, yakni Ole Romeni, akhirnya tiba di Jakarta. Tak habis-habisnya, PSSI terus beri kejutan pada pecinta timnas Indonesia. Striker idaman semua pecinta timnas Indonesia akhirnya tiba di Jakarta untuk mengecek kesehatan, serta menyerahkan berkas perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Kedatangan Ole Romeni ke Jakarta, sekaligus untuk menyaksikan secara langsung laga besar antara Indonesia kontra Jepang. Sebelumnya, Ole Romeni sudah didekati PSSI sejak tahun 2020 bersamaan dengan Kevin Dix, dan kini, kehadiran Kevin Dix untuk bergabung skuad Garuda, ternyata mampu memberi dampak instan pada Ole Romeni. Jauh sebelumnya Ragnar Oratmangun sudah meyakinkan Ole, dan finishing keputusan Ole Romeni akhirnya terjawab. Ole Romeni diusahakan sesegera mungkin tampil bersama skuad Garuda, dan kini pihak PSSI sedang fokus mengebut proses naturalisasi striker tajam grade A Ole Romeni, untuk dapat secepatnya membela timnas Indonesia. Dengan kehadiran striker grade A seperti Ole Romeni, tentu lini depan timnas Indonesia akan semakin garang, guna dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan bersama dengan Ragnar Oratmangun. Di laga mendatang, kualitas timnas Indonesia akan semakin sempurna. Lini per lininya dipastikan akan semakin sempurna. Di lini belakang skuad Garuda akan semakin solid. Begitupun di lini depan akan semakin garang. Menarik untuk dinanti debut Ole Romeni bersama timnas Indonesia yang akan tampil berbeda. Keseriusan Jepang untuk menghadapi Indonesia ternyata sampai pada titik di mana Moriyasu sampai dibuat benar-benar khawatir jelang berduel melawan Indonesia. Jepang akan sangat malu jika tumbang di GBK. Di sisi lain, bagi Jepang, Indonesia berpotensi menjadi lawan yang paling sulit dikalahkan. Walau Jepang merupakan tim terbaik di Asia, namun saat jumpa Peirs, Sintayong dengan jelas mengatakan, ia menginstruksikan pada para pemainnya agar lebih bermain rileks dan lepas. Jangan ragu untuk keluarkan seluruh kemampuannya tanpa terbebani oleh apapun. Tempat tersendiri sehingga dijamin dan dipastikan bahwa supporter Jepang insya Allah pasti akan terjamin keamanan dan keselamatannya. Di luar dugaan, jelang laga primadona antara Indonesia versus Jepang, jumlah supporter ternyata jauh lebih besar dari yang diprediksi sebelumnya. Ribuan supporter Jepang dan Korea banjiri Jakarta untuk turut serta memeriahkan laga besar antara tim potensial Indonesia kontra King of Asia Jepang. Laga sengit antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, ternyata menjadi laga primadona yang diminati banyak negara. Ratusan negara peminat hak siar pertandingan tersebut, melebihi jumlah di pertandingan timnas Indonesia sebelumnya. Pertandingan Indonesia versus Jepang, ternyata tidak hanya menarik minat ribuan supporter dari Jepang dan Korea, ternyata, sejumlah negara Asia Tenggara, juga turut menggelar nonton bareng big match, antara tuan rumah Indonesia kontra Jepang. Hari yang ditunggu jutaan rakyat Indonesia dan Jepang, akhirnya tiba, di ajang internasional kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga, yang menjadi daya tarik tersendiri itu, rupanya mampu mengguncang Asia Tenggara. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Keseriusan Jepang untuk menghadapi Indonesia ternyata sampai pada titik di mana Moriyasu sampai dibuat benar-benar khawatir jelang berduel melawan Indonesia. Jepang akan sangat malu jika tumbang di GBK. Di sisi lain, bagi Jepang, Indonesia berpotensi menjadi lawan yang paling sulit dikalahkan. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang terus menunjukkan perkembangan di grup C. Sejumlah pernyataan mengejutkan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Ia tidak hanya sekali atau dua kali mengaku khawatir bertemu Indonesia, bahkan beberapa waktu lalu, Hajime Moriyasu sampai menyebut, jika Indonesia merupakan lawan tersulit bagi Jepang di grup C. Dari pernyataan Moriyasu pada media Jepang tersebut, ia merujuk pada pertemuan terakhir Indonesia dan Jepang yang terjadi di perdelapan besar Piala Asia lalu. Walau Indonesia saat itu kalah 3-1 atas Jepang, namun di balik kemenangan Jepang tersebut, ternyata Jepang disebut diuntungkan oleh keadaan. Pasalnya, saat itu, Jepang mendapatkan hadiah penalti di 3 menit awal babak pertama,
Setelah itu, permainan Indonesia sudah sulit dikontrol, sebab Indonesia harus mengejar ketertinggalan. Moriyasu mengaku, andai saja Indonesia tidak kebobolan di awal babak pertama, belum tentu Jepang mampu mengalahkan Indonesia dengan perjuangan yang sangat sulit. Apalagi, skuad Indonesia saat itu, belum seperti skuad Indonesia seperti saat ini. Skuad Indonesia saat ini benar-benar berbeda, bahkan market value mereka, jauh di atas market value timnas Arab Saudi. Bahkan, saking seriusnya Jepang untuk menghadapi Indonesia, Moriyasu menugaskan tim analisis kerangka kekuatan lawan, untuk memetakan kedalaman serta kekuatan skuad Garuda, dan analisis itu, bahkan dikhususkan untuk menganalisa kekuatan Indonesia. Menurut Moriyasu, Indonesia dianggap sebagai tim paling berpotensi lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Sintayong mengaku, Kevin Dix merupakan pemain yang sangat bagus dan prima. Ia mengatakan, akan memasang Kevin Dix 100%. Menurut Sintayong, walau ranking Jepang sangat jauh di atas Indonesia, namun jika mau dipandang dari semua sisi, kualitas serta materi pemain Indonesia dan Jepang sepadan. Artinya, kedua tim memiliki peluang yang sama untuk saling mengalahkan. Dari pandangan serta kepercayaan diri itulah, Sintayong bersama skuad Garuda optimis akan meraih poin atas Jepang di Gelora Bung Karno. Kualitas Kevin Dix saat menjalani latihan perdananya bersama skuad Garuda, ternyata mampu membuat Sintayong terkesima. Fisik serta pergerakan Kevin Dix di atas rata-rata pemain lain. Dalam pernyataan Sintayong, ia mengaku akan memainkan Kevin Dix 100%, setelah pelatih 54 tahun tersebut, menyaksikan secara langsung pergerakan serta fisik Kevin yang sangat baik. Sintayong mengaku, kualitas, mental, serta pengalaman tim asuhannya, tidak kalah dari timnas Jepang yang menduduki ranking 14 dunia. Sintayong mengatakan, walau Jepang menempati ranking jauh di atas Indonesia, namun dari semua faktor, ternyata timnas Indonesia tidak kalah dari Jepang. Sintayong juga mengatakan, dengan materi pemain skuad Garuda saat ini, ia optimis akan meraih poin melawan Jepang. Jika kita melihat dari peta kekuatan kedua tim, antara Indonesia dan Jepang, sebetulnya, keduanya hampir memiliki kesamaan, dari segi jumlah pemain yang berkompetisi di Eropa. Bahkan Indonesia lebih banyak memiliki pemain yang merumput di Eropa, namun ada perbedaan nyata antara skuad Indonesia dan Jepang. Skuad Jepang sudah lama terbentuk, bahkan setiap pemain sudah memiliki chemistry satu sama lain, maka strategi apapun yang diinginkan sang pelatih, akan lebih mudah diterapkan para pemain Jepang. Berbeda dengan timnas Indonesia, skuad Garuda bisa dikatakan baru mulai terbentuk. Satu persatu pemain baru mempelajari skema serta baru menjalin chemistry antar pemain. Namun secara garis besar antara Jepang dan Indonesia, secara fisik, mental, dan kualitas, keduanya sepadan, hanya faktor chemistry yang jadi pembeda antar kedua tim. Walau skuad Garuda bisa dikatakan tim yang baru terbentuk, namun Sintayong dan para pemain skuad Garuda, mereka yakin dengan kemampuan yang mereka miliki akan beri kejutan saat menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia optimis mengusung target meraih poin dari Jepang, entah 1 poin atau bahkan 3 poin. Untuk target melawan Arab Saudi sendiri, tak main-main. Sintayong bersama skuad Garuda, sepakat mengusung target 3 poin, dan target tersebut menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Skuad Garuda akan habis-habisan meraih poin dari 2 laga, melawan Jepang dan Saudi, demi menjaga peluang menembus Piala Dunia 2026. I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. Pernyataan percaya diri Martin Paes jelang hadapi Jepang, ia mengaku, tidak gugup sedikit pun menghadapi Lionel Messi. Begitupun dengan semua lawan yang akan dihadapi termasuk Jepang, tak membuat Martin Paes minder. The stutter step. Oh, big save from Paz. Pengakuan percaya diri tinggi Martin Paes jelang berduel melawan Jepang. Martin Paes dengan percaya diri mengaku, bahwa dirinya tidak pernah gugup menghadapi siapapun, termasuk pemain terbaik dunia saat ini, yaitu Lionel Messi. Ia mengaku, ia tak sedikit pun merasa cemas menghadapi pemain atau tim dunia lainnya termasuk Jepang. Ia merasa, dirinya bersama timnas Indonesia saat ini sudah berada di titik tim yang patut diperhitungkan. Jika lawan saja merasa percaya diri menghadapi kita, maka akan menjadi kerugian besar jika kita yang justru merasa khawatir menghadapi lawan.
Salah satu kunci kesuksesan dalam pertandingan, setiap pemain harus memiliki keyakinan serta rasa percaya diri untuk menghadapi setiap lawan tanpa harus meremehkan. Martin Paes mengaku, skuad timnas Indonesia saat ini sudah sangat solid, maka Paes dan kawan-kawan tidak pernah sedikit pun minder menghadapi semua lawan di grup C, termasuk Jepang. Dari pernyataan Martin Paes tersebut, membuat semua rekan satu tim makin percaya diri. Gawang yang dijaga oleh Martin Paes yang merupakan salah satu kiper berkualitas dunia, tak hanya memiliki kualitas di atas rata-rata, Martin Paes juga dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi. Itulah mindset yang harus dibangun oleh setiap pemain jika sudah berada di atas lapangan, harus memiliki kualitas, disertai dengan rasa kepercayaan diri tinggi, untuk menghadapi semua lawan. Tidak tanggung-tanggung. Untuk menghadapi Jepang, Indonesia ditargetkan harus meraih poin, entah itu 1 poin, atau bahkan 3 poin. Lalu di pertandingan berikutnya, untuk menghadapi Arab Saudi, target 3 poin menjadi harga mati bagi skuad Garuda, untuk dapat melumat Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Jika target itu terpenuhi, maka peluang Indonesia menuju Piala Dunia semakin terbuka lebar. FIFA ranked number 17 Japan meeting Indonesia on the international football stage. Jelang laga primadona antara Indonesia versus Jepang, jumlah supporter tim tamu ternyata lebih besar dari yang diprediksi sebelumnya. Ribuan supporter Jepang dan Korea mulai membanjiri Jakarta untuk turut serta memeriahkan laga besar tersebut. Diketahui, pihak Jepang sudah membooking tiket sebanyak 3.000 lembar, dan rupanya jumlah tersebut masih jumlah sementara. Pihak PSSI sebelumnya berjanji akan menyambut tim tamu beserta supporternya sebaik mungkin. Jumlah kapasitas stadion sebanyak 77.000 kursi, namun PSSI menyediakan tiket sebanyak 60.000 lembar untuk Ultras Garuda, selebihnya untuk pendukung tim tamu. Demi faktor keamanan, PSSI sengaja tidak memenuhi jumlah kapasitas kursi stadion, dan benar saja, tiket sebanyak 4.500 lembar yang disediakan PSSI untuk Jepang dan Korea ternyata melebihi jumlah yang diperkirakan. Untungnya pihak PSSI sudah mengantisipasi hal tersebut, dengan menyediakan tiket tambahan sebanyak 7.000 lembar, dan kini ribuan supporter dari Jepang dan Korea sudah mulai berdatangan untuk turut serta memeriahkan laga tersebut. Pertandingan antara tim potensial Indonesia versus King of Asia Jepang, juga disebut sebagai laga primadona. Laga tersebut ternyata sekaligus memecahkan rekor baru. Sebanyak lebih dari 200 negara sudah membeli hak siar pertandingan Indonesia kontra Jepang. Artinya, pertandingan besar itu akan disaksikan miliaran pasang mata di berbagai negara penjuru dunia. Laga antara Indonesia kontra Jepang juga dinobatkan sebagai laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang paling diminati banyak negara belahan dunia. Duel sengit ini akan sangat menarik, sebab kedua tim akan sama-sama ngotot untuk meraih kemenangan. Terlebih bagi Indonesia yang sedang mengejar poin untuk merangsak naik menggeser Bahrain dan Arab Saudi, duel sengit antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, menjadi laga yang sangat menarik yang sudah dinantikan miliaran pasang mata di berbagai negara belahan dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.